Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya, dan pastinya harus selalu semangat. Baik, ahi wa ukhti salih salihah, ini adalah video pembelajaran komputer untuk kelas 1 SD Terpadu Putra Harapan Purwokerto bersama Ustazah Nana. Nah, teman-teman, hari ini di pembelajaran komputer kita akan belajar tentang mengenal bagian-bagian komputer. Nah, teman-teman, di layar sudah kita lihat bersama itu adalah komputer secara lengkap ya, teman-teman ya. Ada layarnya, ada ini apa ya, teman-teman ya? Juga ini apa ya, teman-teman ya? Nah, dan lain sebagainya. Kira-kira di bagian-bagian komputer tersebut namanya apa dan punya fungsi apa sih, teman-teman? Yuk, kita simak penjelasan Ustazah berikut ini. Teman-teman, bagian komputer yang paling penting dan yang paling utama, yang pertama adalah ada bentuknya kotak segi panjang ya, persegi panjang. Nah, ini tulisannya ada huruf C, P, dan U. CPU. Nah, tapi kita menyebutnya tidak boleh CPU ya teman-teman, tetapi CPU. Nah, jadi bagian komputer yang pertama namanya CPU. Nah, CPU ini punya fungsi sebagai pengendali proses kinerja komputer. Dengan kata lain, yaitu sebagai tempat mengatur semua instruksi program pada komputer dan mengelola semua aktivitas kinerja di dalam komputer. Nah, kalau komputer kita samakan seperti tubuh kita, CPU ini adalah sebagai otaknya teman-teman ya. Jadi sebagai pengendali apapun yang akan dilaksanakan oleh komputer, ya ini tersimpannya di CPU ini teman-teman. Nah, bagian komputer selanjutnya yang tidak kalah penting namanya monitor. Teman-teman, monitor ini merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan data teman-teman. Jadi kita bisa melihat data misalnya berupa foto, video, atau musik, atau bisa juga teks ya teman-teman ya. Ini lewat layar ini teman-teman. Bentuknya seperti TV ya. Kalau kalian sering melihat TV, nah bentuk monitor dari komputer ini persis sekali seperti TV ya. Bentuknya kurang lebih persegi ya. Nah, ini ada layarnya ya teman-teman ya. Ada layar yang nantinya dapat menampilkan data ya teman-teman ya. Nah, bagian komputer selanjutnya adalah mouse. Nah ya, tulisannya M, O, U, S, dan E ya. Mouse ya, tetapi kita menyebutnya dengan mouse ya, mouse. Mouse merupakan perangkat komputer yang digunakan untuk melakukan input data berupa gerakan kursor, klik, dan scroll ya teman-teman ya. Kursor itu adalah mengarahkan. Jadi biasanya di layar kita melihat panah kecil ya teman-teman ya. Panah kecil yang menunjuk arah ya teman-teman. Mau kemana arahnya itu kita bisa mengendalikan lewat mouse ini ya teman-teman ya. Ini dia bentuknya yang Ustazah lingkari. Teman-teman bisa melihat ya, menggenggam ya. Nah, kenapa disebut mouse? Mouse itu dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini bahasa Indonesianya itu artinya tikus, teman-teman ya. Jadi kenapa kok disebut mouse? Karena bentuknya persis seperti tikus ya, lucu ya. Iya, maka kita sebut mouse ya. Nah, mouse ini selain bisa menggerakkan kursor ya teman-teman ya, juga kita bisa klik ya. Kliknya itu kita menggunakan jari ya, jari telunjuk dan jari tengah ya.
kliknya itu kita punya 2 ya teman-teman ya. Yang pertama klik kiri menggunakan jari telunjuk, lalu ada scroll ya teman-teman. Scroll yang bisa memutar ya, mau ke scroll bawah atau scroll atas, yaitu pakai jari telunjuk. Dan untuk klik kanan kita pakai jari manis teman-teman ya. Jadi mouse ini singkatnya fungsinya ini untuk mengendalikan gerakan kita ya teman-teman ya. Bisa gerakan kursor, klik maupun scroll teman-teman ya. Nah, perangkat selanjutnya kita sering banget nih ngeliat dan mungkin hafal ya. Bentuknya seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu namanya apa? Nah, namanya keyboard teman-teman. Yang baru tahu tidak apa-apa teman-teman. Ini tulisannya ya. Tulisannya K E Y B O A R dan D. Nah, kebanyakan perangkat komputer ini, bagian-bagian komputer kita sebut istilahnya itu pakai bahasa Inggris ya teman-teman ya. Nah, ini kita baca atau kita sebut keyboard. Apa teman-teman? Keyboard ya, keyboard. Nah, keyboard ini merupakan perangkat input utama sebuah sistem komputer yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengoperasikan komputer. Ya, jadi ini bentuknya ini papan panjang ya teman-teman ya. Biasanya tuh terpisah dari komputernya ya. Jadi memang bagian tersendiri tuh keyboard ya teman-teman. Nah, keyboard ini tuh biasanya terdiri dari tombol-tombol ya. Tombolnya apa saja sih Ustazah? Nah, tombol tersebut itu bisa berupa angka, apalagi teman-teman, huruf ya. Angkanya itu terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0 teman-teman ya. Iya, terus ada juga huruf teman-teman. Hurufnya itu tidak urut A, B, C, D, F, tidak. Tetapi ada sendiri-sendiri ya. QWERTY untuk baris pertama, baris kedua, baris ketiga ini huruf-huruf terbagi menjadi 3 baris ya teman-teman. Nah, selain ada angka dan huruf, juga ada simbol teman-teman. Seperti tanda tanya, simbol tanda seru, simbol bintang, simbol pagar ya. Ini semua ada di keyboard ya teman-teman ya. Fungsinya digunakan untuk menginput data atau mengetik. Jadi istilahnya tuh kita ketik ya teman-teman. Yuk ketik yuk. Nah, untuk beberapa laptop di keyboard itu nempel sama laptopnya ya teman-teman ya. Berbeda dengan komputer yang terpisah dari monitor, kalau laptop itu keyboardnya nempel ya teman-teman ya. Nah, bersatu dengan motherboard, dan biasanya teman-teman kalau laptop itu bukan di keyboard itu bukan hanya angka, huruf atau simbol, tetapi juga terdapat ada tombol on off dari laptop tersebut. Kemarin Ustazah Nana lihat tugas video yang sudah teman-teman kumpulkan, ada ya yang menghidupkan laptop ya menggunakan tombol on off-nya itu di keyboard. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Fungsi dari keyboard ini sebenarnya untuk mengetik ya teman-teman ya. Makanya keyboard istilah bahasa Indonesianya ini adalah papan ketik ya teman-teman ya. Nah, untuk perangkat yang terakhir dari bagian-bagian komputer adalah speaker. Speaker ini biasanya ada di dalam monitor teman-teman. Tetapi sering juga kita menambahkan speaker tambahan supaya audio atau suara yang dihasilkan itu lebih bagus ya teman-teman ya. Nah, speaker ini berfungsi untuk merubah dari perangkat audio menjadi gelombang suara atau getaran. Jadi kalau teman-teman nih memutar musik atau film atau video, nah ini musiknya ini keluar dari yang namanya speaker ya teman-teman ya. Nah, bagaimana teman-teman semua? Sudah kenal ya dengan bagian-bagian komputer? Insya Allah pastinya sudah kenal dong. Yang pertama ada CPU, ada monitor, ada mouse, ada keyboard,
Dan yang terakhir ada speaker. Alhamdulillah, kita sudah mengenal 5 bagian komputer. Begitu saja ya, Aywa Uhti. Yang sudah punya komputer di rumah, bisa langsung disebutkan dan melihat ya. Melihat wujud asli dari bagian-bagian komputer tersebut ya. Yang belum ada komputer di rumah, kita berdoa. Semoga segera kita masuk sekolah dan bisa melihat bagian-bagian komputer ya secara jelas dan asli ya di sekolahan. Baiklah teman-teman, sekian video pembelajaran komputer. Ustazah Nana mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Dan Ustazah Nana juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari Ustazah Nana. Jazakumullah khairan katsiran. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.